Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Pengelolaan Kelas ingin menjelaskan presentasi yang berjudul Pengelolaan Lingkungan Belajar. Di sini kami yang beranggotakan Sarah Nurfadilah, Yuni Saratna Dewi, Wahyudin, Desti Rafitri, dan Teguh Setiawan. Baik, berikut adalah subpembahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama, ada pengertian pengelolaan lingkungan belajar. Yang kedua, tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Yang ketiga, prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar. Dan keempat, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Di sini saya sendiri, Sarah Nurfadilah, akan mempresentasikan mengenai pengertian pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat imbuhan pe dan akhiran an, yang mempunyai arti tata pimpinan atau bisa disebut manajemen. Menurut Suhartini Arikunto 1990, pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Sedangkan lingkungan belajar adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar mengajar. Tanpa adanya lingkungan, pendidikan tidak akan berlangsung. Menurut Huta Barat 1986, lingkungan belajar yaitu lingkungan yang alami dan lingkungan sosial. Lingkungan alami meliputi keadaan suhu dan kelembaban udara, sedangkan lingkungan sosial dapat menuju manusia. Menurut Jordan 1999, kondisi belajar atau lingkungan belajar dapat mempengaruhi konsentrasi dan penerimaan informasi bagi siswa. Jadi, lingkungan belajar adalah lingkungan alami yang diciptakan oleh guru atau orang lain yang bisa menambah konsentrasi siswa dan pengetahuan siswa secara efisien. Proses pembelajaran bisa berlangsung pada banyak lingkungan yang berbeda, tidak hanya terikat pada ruang kelas, akan tetapi bisa pada lingkungan umum seperti halnya masjid, museum, lapangan, dan juga bisa berlangsung di sarana prasarana sekolah. Oke, yang kedua yaitu tujuan pengelolaan lingkungan belajar akan dipresentasikan oleh Saudari Desti. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Pada proses belajar mengajar, pengelolaan lingkungan belajar mempunyai tujuan secara umum, yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja mengembangkan sikap apresiasi pada siswa. Menurut Suhartini Arikunto, tujuan pengelolaan lingkungan bekerja yang berupa kelas adalah menjadikan setiap anak yang berada di dalam kelas dapat bekerja seperti berpikir, berinteraksi, dan berpendapat, sehingga akan tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam pengelolaan kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas dapat dipergunakan, yaitu yang pertama, hangat dan antusias. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab dengan anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata tindakan, cara kerja atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga, bervariasi. Penggunaan
penggunaan alat atau media atau alat bantu, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian anak didik. Yang keempat, keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan anak didik, serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang kelima, penekanan pada hal-hal yang positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. Yang keenam, penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Karena itu, guru sebaiknya selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri, dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, guru harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya ikut berdisiplin dalam segala hal. Selanjutnya, poin yang terakhir, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama, memahami sifat yang dimiliki siswa. Pada dasarnya, anak memiliki imajinasi dan sifat ingin tahu. Semua anak terlahir dengan membawa dua potensi ini. Keduanya merupakan modal dasar bagi perkembangan sikap atau pikiran kritis dan kreatif. Oleh karenanya, kegiatan pembelajaran perlu dijadikan lahan yang kita olah agar menjadi tempat yang subur bagi perkembangan kedua potensi anugerah Tuhan itu. Yang kedua, memahami perkembangan kecerdasan siswa. Menurut Jean Piaget dalam Syah 2008 nomor 29-32 menjelaskan tentang perkembangan kecerdasan akal atau perkembangan kognitif manusia berlangsung dalam 4 tahap, yakni yang pertama sensori motor sekitar 0-2 tahun, yang kedua pre-operasional 2-7 tahun, yang ketiga konkret operasional 7-11 tahun, dan yang terakhir formal operasional sekitar 11 tahun ke atas. Selama kurun waktu pendidikan dasar dan menengah, siswa mengalami tahap konkret operasional dan formal operasional. Yang ketiga, mengenal siswa secara perorangan. Para siswa berasal dari lingkungan keluarga yang bervariasi dan memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam Paigem, perbedaan individual perlu diperhatikan dan harus tercermin dalam kegiatan pembelajaran. Semua siswa dalam kelas tidak selalu mengerjakan kegiatan yang sama, melainkan berbeda sesuai dengan kecepatan belajarnya. Yang keempat, memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar. Sebagai makhluk sosial, anak sejak kecil secara alami bermain berpasangan atau berkelompok dalam bermain. Perilaku ini dapat dimanfaatkan dalam pengorganisasian belajar. Dalam melakukan tugas atau membahas sesuatu, siswa dapat bekerja berpasangan atau dalam berkelompok. Yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Pada dasarnya, belajar yang baik adalah memecahkan masalah, karena dalam belajar, sesungguhnya kita menghadapkan siswa pada masalah. Hal ini memerlukan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kritis untuk menganalisis masalah, dan kreatif untuk melahirkan alternatif pemecahan masalah. Yang keenam, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik.
ruang kelas yang menarik merupakan hal yang sangat disarankan dalam PAIKEM. Hasil pekerjaan siswa sebaiknya dipanjangkan untuk memenuhi ruang kelas. Selain itu, hasil pekerjaan yang dipanjangkan diharapkan memotivasi siswa untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi siswa lain. Materi yang dipanjangkan dapat berupa hasil kerja perorangan, pasangan, atau kelompok. Yang ketujuh, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan seperti fisik, sosial, dan budaya merupakan sumber yang sangat kaya untuk bahan belajar siswa. Lingkungan dapat berperan sebagai media belajar dan objek kajian atau sumber belajar. Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sering membuat siswa merasa senang dalam belajar. Belajar dengan menggunakan lingkungan tidak selalu harus di luar kelas. Bahan dari lingkungan dapat dibawa ke ruang kelas untuk menghemat biaya dan waktu. Yang ke-8, memberikan umpan balik atau feedback yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Mutu hasil belajar akan meningkatkan apabila terjadi interaksi dalam belajar. Pemberian umpan balik atau feedback dari guru kepada siswa merupakan salah satu bentuk interaksi antara guru dan siswa. Umpan balik hendaknya lebih banyak mengungkapkan kekuatan daripada kelemahan siswa. Selain itu, cara siswa lebih percaya diri dalam menghadapi tugas-tugas belajar selanjutnya. Yang ke-9, membedakan antara fisik dengan aktif mental. Banyak guru yang cepat merasa puas saat menyaksikan para siswa sibuk bekerja dan bergerak. Apabila jika bangku diatur berkelompok dan para siswa duduk berhadapan. Situasi yang mencerminkan aktivitas fisik seperti ini bukan ciri berlangsungnya PAIKEM yang sebenarnya. Karena aktif secara mental atau mental aktif lebih berarti daripada aktif secara fisik atau fisikal aktif. Dan yang terakhir, ke-10, yaitu pengelolaan kelas. Masalah pokok yang dihadapi guru, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman, adalah pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan masalah tingkah laku yang kompleks dan guru menggunakannya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas sedemikian rupa, sehingga anak didik dapat mencapai tujuan pengajaran secara efisien dan memungkinkan mereka dapat belajar. Dengan demikian, pengelolaan kelas yang efektif adalah syarat bagi pengajaran yang efektif. Jadi, kesimpulannya, pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat imbuhan pe dan akhiran an yang mempunyai arti ketatalaksanaan, tata pimpinan, atau biasa disebut juga dengan manajemen. Pada proses belajar mengajar, pengelolaan lingkungan belajar mempunyai tujuan secara umum, yaitu menyediakan fasilitas berbagai macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja dan mengembangkan sikap apresiasi pada siswa. Lingkungan belajar merupakan sarana dan prasarana yang bisa menunjang materi yang didapat dari gurunya. Lingkungan belajar tidak berpatok pada lingkungan sekolah atau universitas, akan tetapi lingkungan belajar bisa berada di luar lingkungan sekolah. Lingkungan belajar dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan belajar indoor, yaitu lingkungan belajar yang sudah disediakan oleh manajemen sekolahan agar digunakan untuk para siswanya sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di dalam sekolahan tersebut. Lingkungan belajar ini biasanya berupa perpustakaan, laboratorium,
auditorium dan utamanya yaitu ruang kelas. Sedangkan lingkungan belajar outdoor yaitu lingkungan atau sarana belajar yang berada di luar lingkungan sekolah. Dalam artian, lingkungan belajar ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar saja, akan tetapi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar seperti misalnya museum, masjid, monumen, dan lapangan. Berikut yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.